Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Abnatan dari channelnya Abnatan Podcast. Kali ini kita bincang-bincang kembali tentang cerita pengalaman seseorang. Saudara saya, teman saya yang sudah lama tidak ketemu Nilur nih. Entah dia mau cerita apa, kita saksikan bersama-sama. Selamat malam, Mas Ikin. Gimana kabarnya di rumah? Baik, sehat, alhamdulillah. Keluarga, semua teman-teman sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ikin gini, saya Abnatan dari channelnya Abnatan Podcast. Ini bincang-bincang sedikit lah, bercerita. Mungkin Mas Ikin punya cerita pengalaman hidup, pengalaman pribadi, ataupun pengalaman mistis, pengalaman keluarga, ataupun pengalaman apa. Pada kesempatan ini Mas Ikin mau bercerita tentang apa nih? Pengalaman apa? Pengalaman saya kan namanya saya orang Jawa ya. Iya. Ya, daerah saya itu ya ada yang kejadian mistis lah. Intinya itu namanya jalannya itu jalan Sedangkrong. Nah, kalau orang yang nggak kenal jalan itu kan pasti ada gangguan entah mobil ke jurang, masuk ke jurang. Tiap tahun itu pasti adalah kejadian janggal seperti itu. Itu biasanya disebabkan karena apa, Mas? Jadi siapa sebut jalan-jalan Sedangkrong itu mungkin punya sejarah, Mas, ceritanya. Ya. Yang Mas Ikin tahu ada nggak sih sejarahnya? Ada, tahu sejarahnya itu memang katanya ini mah ya. Emang saya warga situ, tapi kan sejarah dulunya itu nenek moyang di tempat saya. Memang tiap tahun itu yang datang nggak kenal orangnya dari mana gitu tuh pasti ada kejadian yang nggak diinginkan lah intinya. Contohnya kejadian apa, Mas, yang tidak Ya, ingin? jadi kan posisi jalan itu kan nanjak tuh ya, nanjak. Jadi kadang-kadang itu ada yang ngedaplang di tengah jalan kata yang mengendarai mobil itu. Daplangnya itu berupa sosok, Sosok ya, makhluk ya. makhluk yang tinggi besar gitulah intinya. Jadi kaki juga bisa nutup akses jalan. Terus saking besarnya, Bang. Saking besar. Jadi sebelah kiri itu memang jurang. Ya, kalau nggak tahu sejarah jalan itu ya hati-hatilah intinya. Nah, menurut Mas Ikin sendiri yang tahu ataupun cerita dari masyarakat sekitar bahwa jalan Sedangkrong itu tuh awal mulanya seperti apa sih, Mas? Nah, awal mulanya itu ya memang itu ada batu ya tengah. Dulu itu memang dulu nenek moyang itu memang dikasih rokok sama kopi sama teh. Nah, lambat-lambat tahun ke sini ya jelas saya ya tahu bakal kejadiannya seperti apa dan dulu ceritanya seperti itu. Ada pesan-pesan nggak dari masyarakat sekitar Ya. kalau misalnya kita lihat itu harus gimana? Ya gitu? sebenarnya ada pesen sih. Ya, gimana lah kalau bahasa sopan itu gimana kan? Dulu salam atau permisi apa klakson harusnya itu. Tapi kalau di warga saya ya nggak apa-apa. Cuman yang tamu-tamu yang datang lewat situ aja yang kejadian seperti itu. Berarti khusus pendatang ya, Bu? Iya, khusus pendatang. Ada nggak kejadian dari masyarakat sekitar atau Ada. dia juga ada? Tahun-tahun kemarin malah itu odong-odong masuk ke jurang. Yang satu meninggal di tempat, yang 5 di rumah sakit. Ada yang parah, ada yang sedang, ada yang biasa rawat jalan. Oke. Ada cerita lain nggak, cerita mistis lain di daerah Mas yang pernah dialami sendiri nggak? Ya ada banyak di kampung saya itu banyak, mistisnya itu banyak. Apa tuh salah satunya, Pak? Ya itu kan jalan kayak sepasang pengantin. Jadi yang sebelah kulon itu leses, yang sebelah wetan Sedangkrong. Jadi yang sebelah kulon juga bisa jadi kejadian itu jembatan itu bisa hilang itu. Nanti lihatnya itu jembatannya itu yang asli itu ayam putih semua. Jadi ayam? Iya, di arangan teh ayam. Ayamnya ayam Ayam hewan putih. biasa? Ya, Apa makhluk yang nggak nggak dilihat sama orang lah. Yang mungkin udah apes lah, bahasa Jawa kan apes lah intinya ya. Kalau udah takdirnya itu ya mungkin harusnya yang ada ayamnya itu yang dilewati. Jangan yang kosong. Kalau yang kosong pasti nyemplung ke kali ke jurang. berarti kita harus lewat ke jalan yang ada ayamnya? Ya harus sambil astagfirullahaladzim. Sambil kita Nah, istighfar ya? istighfar lah ini bahasanya. Kok ya
ayam ini kayak apa, harusnya itu jangan langsung intinya mau terjang apa enggak, harusnya itu berhenti dulu lah, dulu salam lah gitu. Nah, kalau bagi masyarakat yang tidak tahu kan mungkin kalau lihat jalan itu pasti lihat jalan yang tanpa halangan mas. Pasti jalan yang tadi kan ada halangan ayam segala macam. Berarti kan kalau orang yang awam nggak tahu, misalnya saya lewat situ, berarti kan otomatis ngambil jalan yang kosong mas. Itu gimana mas? Ya itu mungkin apa itu udah mungkin apesnya, apa mungkin udah takdirnya, mungkin bakal silakan di jembatan itu, ya otomatis harus hati itu ya harus tulis salam, kalau setidaknya ya klakson lah. Kalau Mas Ikin sendiri, ayam itu dilambangkan sebagai apa sih makhluk ayam hewan itu di sana? Di lambangnya itu katanya kalau tiap tahun itu harus minta pindang setakbir. Bintang stakil oh mas. Pindang setakbir itu ya kalau bahasa diartikan itu ya orang itu satu takbir per tahun. Berupa pindangnya, Iya, ikan. iya, ikan itu rasanya dulunya. Itu pernah kejadian itu. Memang real itu, lihat ayam penuh di jembatan itu. Dengan kasat mata itu. Kasat mata. Nah itu yang lihat itu hanya satu orang apa banyak orang bisa lihat itu mas? Itu yang sebagian nggak lihat, cuma yang itu yang mungkin udah diincar apa gimana. Itu real nyata nyemplung-plung di situ. Dan soalnya sebelahnya itu ada sejarah jembatan, intinya itu jembatan zaman Belanda. Itu masih ada itu batunya. Batunya berapa apa mas? Batu itu kan cuma dipasang-pasang, nggak ada. Kalau sekarang kan harus pakai adukan, pakai coran. Itu kan cuma tempelin doang. Itu dulu jembatan pakai bambu. Gitu. Jembatan sasak pakai bambu. Nah, itu mungkin sejarahnya itu dulu itu jembatannya sebelah kaler. Yang sekarang itu jembatannya dipindah sebelah kidul. Nah, itu yang jembatan yang asli bangunannya tahun sekarang. Itu kalau memang saya udah apesnya di situ, lihatnya ayam jembatan masih. Ya, yang dilewati jembatan yang zaman dulu, zaman Belanda. Nah, sebelahnya itu gunung alang-alang. Sebelahnya itu. Jadi kalau yang mau berbuat jahat, mau apa? Ya jalan hilang. Lihatnya itu jurang semua di situ. Berarti tergantung dari niat kita Nah, sendiri niat mas. kita sendiri. Oke. Ada pesan lagi mas atau cerita lagi? Ya ada pesen lah. Ya kalau lewat jalan Sedangkrong Seleses, intinya mah ya udah salam aja lah. Assalamualaikum, apa klakson, apa Itu daerah Jawa juga mas tadi? daerah Pekalongan. Pekalongan. Nah, ke Kabupaten Batang. Jawanya. Nah, Kecamatan Badak. Siap. Oke, dulu datang semuanya. Dia sedikit menarik nih untuk perbincangan di malam kali ini, jauh di daerah Jawa mas ya. Yang tadi ada sedikit Ini ada cerita. pesan lagi. Oh, gimana mas? Ya hati-hati aja kalau pengantin. Kalau bisa, mending lewat jalur Anda. Jangan lewat itu. Mau rombongan pengantin yang mending pesen itu. Itu pernah kejadian mas? Pasti ya. Jadi jarang yang lewat situ. Kalau warganya saya, insya Allah nggak apa-apa. Cuman kalau pendatang yang artinya mau berhubungan perkawinan sama desa saya, kalau bisa lewat jalan. Oke. Baik, dulur-dulur Amnatan semua, perbincangan tadi agak sedikit menarik. Tetap kita, apapun cerita ini, apakah fakta atau mitos, kita tetap mengambil hikmahnya dari perbincangan ini mas ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dikasih keselamatan. Amin. Intinya kita hidup di dunia itu tetap harus berhati-hati. Kita mau melangkah atau berjalan kemanapun harus tetap berhati-hati, dan paling utama itu adalah berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu perhatian semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tetap setia menonton channelnya Amnatan Podcast. Saya hanya bisa bantu doa, mudah-mudahan dulu semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin. diberkahi umur yang panjang, Amin. rezeki yang berkah dan barokah, Amin. disehatkan jasmani dan rohaninya, diangkat derajatnya dunia dan akhirat, serta dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Bila itu baik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.